Jika inflasi melambung, apa yang harus Anda pegang agar uang tidak tergerus? Pertanyaan itu muncul di benak banyak orang ketika harga kebutuhan sehari-hari terus naik, gaji terasa tak cukup, dan rasa cemas akan masa depan semakin menggelayuti. Disinilah perdebatan antara emas, deposito, saham, dan Bitcoin menjadi sorotan utama. Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda, namun tidak semua cocok untuk setiap situasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri secara mendalam bagaimana cara menilai pilihan investasi yang masuk akal ketika biaya hidup naik, apa saja langkah konkret yang perlu diambil, contoh penerapan dalam kehidupan nyata, serta cara mengukur keberhasilan keputusan Anda. Semua akan dibahas dalam satu alur cerita yang mengalir, tanpa terputus-putus, sehingga Anda dapat langsung mempraktikkan apa yang dipelajari. Kita mulai dengan menempatkan diri pada konteks masalah yang sedang dihadapi. Inflasi yang tinggi berarti nilai real uang Anda menurun setiap hari. Jika Anda menaruh uang di rekening tabungan biasa, daya beli akan berkurang secara otomatis. Di sisi lain, menunggu sampai pasar stabil atau harga turun tidak realistis, karena pasar selalu bergerak. Masalah utama bukan sekadar memilih satu instrumen, melainkan memahami mengapa harga hidup naik, apa implikasinya terhadap masing-masing instrumen, dan bagaimana menyeimbangkan kebutuhan likuiditas, pertumbuhan, serta keamanan. Tanpa pemahaman ini, keputusan investasi cenderung didorong emosi, berujung pada kerugian atau peluang yang terlewat. Akar penyebab kenaikan biaya hidup biasanya berhubungan dengan 3 faktor utama: tekanan permintaan yang melebihi pasokan, kebijakan moneter yang melonggarkan likuiditas, serta gangguan rantai pasokan global. Ketika permintaan barang dan jasa melampaui kemampuan produksi, harga naik. Kebijakan suku bunga rendah yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi justru menambah jumlah uang yang beredar, mempercepat inflasi. Dan ketika faktor eksternal seperti bencana alam atau konflik menghambat pasokan, harga komoditas seperti pangan dan energi melonjak. Ketiga faktor ini tidak hanya memengaruhi harga barang, tetapi juga menimbulkan tekanan pada nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya memengaruhi nilai aset seperti emas dan mata uang kripto. Memahami dinamika ini memberi Anda landasan kuat untuk menilai mana instrumen yang paling tahan terhadap tekanan inflasi. Setelah memahami mengapa inflasi terjadi, kita dapat menyusun kerangka solusi yang komprehensif. Kerangka ini terdiri dari 4 pilar utama: penilaian profil risiko pribadi, alokasi aset yang seimbang, diversifikasi antar kelas aset, dan pemantauan serta penyesuaian secara berkala. Penilaian profil risiko melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang berapa lama Anda berencana menahan investasi, seberapa besar toleransi Anda terhadap fluktuasi nilai, serta kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek. Alokasi aset menuntut penentuan persentase dana yang dialokasikan ke masing-masing instrumen, misalnya sebagian ke instrumen yang aman dan stabil, sebagian ke instrumen yang berpotensi memberikan pertumbuhan tinggi. Diversifikasi memastikan bahwa risiko tidak terkonsentrasi pada satu titik, sehingga jika satu instrumen mengalami penurunan tajam, aset lain dapat menyeimbangkan kerugian. Terakhir, pemantauan dan penyesuaian memastikan bahwa alokasi tetap relevan seiring perubahan kondisi ekonomi, tujuan keuangan, dan profil risiko Anda. Langkah pertama dalam implementasi kerangka ini adalah melakukan introspeksi mendalam terhadap profil risiko Anda. Tanyakan pada diri sendiri berapa lama horizon investasi yang Anda miliki. Jika Anda masih dalam fase membangun karir dan belum memiliki beban keuangan besar, Anda mungkin dapat menanggung volatilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika Anda mendekati masa pensiun atau memiliki tanggungan keluarga, keamanan dan likuiditas menjadi prioritas utama. Selanjutnya, evaluasi toleransi Anda terhadap penurunan nilai investasi. Apakah Anda bersedia melihat nilai portofolio turun 20% dalam beberapa bulan, asalkan ada potensi pulih kembali? Atau Anda lebih nyaman dengan penurunan yang lebih kecil meskipun pertumbuhan jangka panjangnya lebih lambat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompas yang menuntun alokasi aset selanjutnya. Setelah profil risiko terdefinisi, langkah kedua adalah menyusun alokasi aset yang sesuai dengan kondisi inflasi tinggi. Disinilah perbandingan antara emas, deposito, saham, dan Bitcoin menjadi relevan. Emas, sebagai aset real, biasanya memiliki korelasi positif dengan inflasi. Ketika harga barang naik, nilai emas cenderung mengikuti. Namun, emas tidak memberikan pendapatan pasif, sehingga keuntungan hanya datang dari kenaikan harga jual. Deposito, di sisi lain, menawarkan kepastian suku bunga yang biasanya lebih rendah dari tingkat inflasi, sehingga daya beli uang di dalamnya menurun seiring waktu. Saham, khususnya saham perusahaan yang memiliki daya tahan harga atau dapat menaikkan harga jual produk mereka, memiliki potensi untuk menghasilkan return yang melampaui inflasi, sekaligus memberikan dividen sebagai pendapatan tambahan. Bitcoin,
sebagai aset digital yang masih baru, menawarkan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi namun disertai volatilitas ekstrim dan risiko regulasi yang belum sepenuhnya terdefinisi. Dengan mempertimbangkan keempat instrumen, alokasi yang seimbang dapat berupa sebagian kecil untuk emas sebagai lindung nilai, sebagian untuk deposito sebagai cadangan likuid, sebagian lebih besar untuk saham sebagai motor pertumbuhan, dan porsi terbatas untuk Bitcoin sebagai sampingan yang berpotensi tinggi namun berisiko. Langkah ketiga melibatkan diversifikasi yang lebih detail di dalam masing-masing kelas aset. Diversifikasi tidak berarti sekadar membeli beberapa saham, melainkan memilih saham dari sektor yang berbeda, seperti konsumer, teknologi, energi, dan kesehatan, yang memiliki sensitivitas berbeda terhadap inflasi. Misalnya, perusahaan barang konsumen yang mampu menaikkan harga jual tanpa mengurangi permintaan cenderung tetap menghasilkan laba yang stabil. Di sisi lain, perusahaan energi yang memproduksi atau mendistribusikan bahan bakar dapat meraih keuntungan ketika harga energi naik. Untuk emas, diversifikasi dapat dilakukan dengan memiliki fisik berupa koin atau batangan, serta eksposur melalui produk keuangan seperti ETF emas, yang memberikan likuiditas lebih tinggi. Deposito dapat dipilih dengan jangka waktu berbeda untuk mengoptimalkan suku bunga dan menjaga likuiditas. Bitcoin, meskipun masih satu aset, dapat diakses melalui beberapa platform dengan kebijakan keamanan yang berbeda, sehingga mengurangi risiko kegagalan satu platform. Dengan menata diversifikasi secara cermat, Anda menurunkan risiko spesifik dan meningkatkan peluang portofolio tetap stabil di tengah gejolak inflasi. Langkah keempat adalah membangun kebiasaan pemantauan dan penyesuaian berkala. Inflasi tidak bersifat statis, tingkatnya dapat berubah dari bulan ke bulan, bahkan harian. Oleh karena itu, Anda perlu mengecek performa masing-masing instrumen secara rutin, misalnya setiap 3 bulan, dan membandingkannya dengan tingkat inflasi aktual. Jika nilai real return setelah dikurangi inflasi, dari saham atau emas mulai turun di bawah target, pertimbangkan untuk menambah alokasi pada instrumen yang masih memberikan kelebihan. Jika Bitcoin mengalami penurunan tajam yang tidak sejalan dengan tren pasar, evaluasi kembali apakah porsi yang dialokasikan masih sesuai dengan toleransi risiko Anda. Penyesuaian tidak selalu berarti menjual semua yang turun. Kadang hanya perlu menambah posisi pada aset yang masih kuat atau melakukan rebalancing untuk kembali ke proporsi alokasi awal yang telah ditetapkan. Kebiasaan ini membantu menghindari set and forget yang berbahaya ketika kondisi ekonomi berubah drastis. Untuk memberikan gambaran lebih konkret, mari kita lihat contoh penerapan kerangka ini dalam kehidupan nyata. Bayangkan seorang profesional muda berusia 30 tahun, dengan penghasilan tetap dan belum memiliki tanggungan keluarga. Ia menilai dirinya memiliki toleransi risiko tinggi dan horizon investasi 20 tahun. Berdasarkan profil tersebut, ia memutuskan alokasi awal, 5% untuk emas, 10% untuk deposito jangka pendek, 55% untuk saham, dan 13% untuk Bitcoin. Sisanya dipegang sebagai dana darurat. Dalam portofolio sahamnya, ia memilih perusahaan konsumer yang memiliki rekam jejak menaikkan harga jual tanpa kehilangan pangsa pasar, serta perusahaan energi yang memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup. Di sisi emas, ia membeli koin batangan dan menambah eksposur melalui ETF emas yang diperdagangkan di bursa lokal. Deposito dipilih dengan tenor 3 bulan, sehingga suku bunga dapat di-rollover secara berkala. Bitcoin dibeli secara bertahap melalui platform yang memiliki keamanan 2 faktor dan penyimpanan cold wallet. Setiap 3 bulan, ia memeriksa laporan inflasi resmi, menghitung real return masing-masing aset, dan menyesuaikan alokasi jika saham atau emas sudah tidak lagi melampaui inflasi. Pada kuartal pertama, inflasi naik menjadi 5%, saham memberikan return 16%, emas naik 3%, deposito tetap pada 2%, dan Bitcoin melonjak 20%. Karena real return saham masih positif, ia menambah posisi pada saham energi, sementara mengurangi porsi Bitcoin sedikit untuk menyeimbangkan volatilitas. Langkah ini menunjukkan bagaimana keputusan dapat diambil secara terukur, bukan sekadar reaksi emosional. Sebaliknya, contoh lain melibatkan seorang pensiunan berusia 65 tahun yang mengandalkan tabungan untuk biaya hidup. Ia memiliki toleransi risiko rendah, mengutamakan keamanan dan likuiditas. Setelah menilai profilnya, ia memutuskan alokasi yang lebih konservatif, 30% untuk deposito jangka pendek, 35% untuk emas, 25% untuk saham dividen yang stabil, dan 10% untuk Bitcoin sebagai eksperimen. Deposito dipilih dengan tenor 6 bulan untuk memastikan dana dapat diakses kapan saja. Emas dibeli dalam bentuk koin fisik yang disimpan di brankas pribadi, serta sebagian kecil melalui reksadana emas untuk memudahkan likuiditas. Saham dividen dipilih dari perusahaan utilitas dan telekomunikasi yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen konsisten. Bitcoin dibeli hanya dalam jumlah kecil, dan disimpan di dompet hardware yang aman.
Setiap 6 bulan, ia mengevaluasi apakah return real dari deposito masih di bawah inflasi. Bila ya, ia menambah alokasi ke emas atau saham dividen yang lebih tahan. Pada tahun pertama, inflasi mencapai 7%, deposito memberikan 2%, emas naik 4%, saham dividen memberikan 3%, dan Bitcoin turun 10%. Karena real return deposito negatif, ia memindahkan sebagian dana ke emas, sambil tetap menjaga likuiditas melalui reksadana emas. Keputusan ini menunjukkan bagaimana strategi dapat diadaptasi sesuai dengan fase kehidupan dan tujuan keuangan. Meskipun kerangka dan contoh di atas terdengar jelas, terdapat risiko umum yang harus diwaspadai. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah mengabaikan likuiditas. Memiliki terlalu banyak aset yang sulit dicairkan, seperti emas fisik dalam jumlah besar atau Bitcoin yang disimpan di cold wallet tanpa akses cepat, dapat menyulitkan saat kebutuhan dana mendesak muncul. Risiko lain adalah overexposure pada satu instrumen karena keyakinan berlebihan. Misalnya, seorang investor yang terlalu yakin pada Bitcoin dapat mengalokasikan porsi yang terlalu besar, sehingga ketika pasar kripto mengalami koreksi tajam, portofolio keseluruhan akan terpuruk. Risiko regulasi juga tidak boleh diabaikan. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap mata uang kripto atau pajak atas emas dapat memengaruhi profitabilitas. Di sisi saham, risiko perusahaan bangkrut atau sektor yang tertekan oleh inflasi tinggi dapat menurunkan nilai investasi. Untuk mengoreksi kesalahan ini, penting untuk selalu mengecek kembali alokasi likuiditas, menyesuaikan porsi berdasarkan toleransi risiko yang realistis, dan mengikuti perkembangan regulasi melalui sumber resmi. Jika langkah awal gagal, misalnya alokasi Bitcoin ternyata terlalu tinggi, solusi yang tepat adalah melakukan rebalancing dengan menjual sebagian Bitcoin dan menambah posisi pada aset yang lebih stabil, sambil tetap memantau kembali toleransi risiko. Setelah menerapkan langkah-langkah tersebut, bagaimana cara mengukur apakah keputusan investasi Anda berhasil mengatasi kenaikan biaya hidup? Ukuran utama yang harus dipantau adalah real return, yaitu selisih antara return investasi dengan tingkat inflasi. Jika real return positif secara konsisten selama beberapa periode, berarti portofolio Anda berhasil melindungi daya beli. Selain itu, perhatikan rasio Sharpe yang mengukur return per unit risiko. Rasio yang lebih tinggi menandakan efisiensi investasi. Anda juga dapat membandingkan performa portofolio dengan benchmark, misalnya indeks harga konsumen, inflasi, atau indeks saham pasar. Jika portofolio Anda tumbuh lebih cepat daripada inflasi, maka tujuan utama tercapai. Namun, jangan lupakan aspek likuiditas. Kemampuan mengakses dana dalam waktu singkat tanpa harus menjual aset di tengah penurunan harga juga merupakan indikator keberhasilan. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya setiap 3 atau 6 bulan, sehingga Anda dapat melakukan penyesuaian tepat waktu sebelum kerugian menumpuk. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita mulai dengan hoax yang menantang, kemudian menelusuri penyebab inflasi, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing instrumen, emas, deposito, saham, dan Bitcoin. Selanjutnya, kita membangun kerangka solusi yang melibatkan penilaian risiko pribadi, alokasi aset yang seimbang, diversifikasi, dan pemantauan rutin. Langkah-langkah konkret dijabarkan secara berurutan, mulai dari introspeksi profil risiko, penyusunan alokasi, diversifikasi detail, hingga kebiasaan rebalancing. Contoh nyata dari seorang profesional muda dan seorang pensiunan memberikan gambaran bagaimana kerangka ini dapat diadaptasi pada berbagai fase kehidupan. Risiko umum diidentifikasi, bersama dengan cara mengoreksi kesalahan bila alokasi tidak berjalan sesuai rencana. Terakhir, metode evaluasi melalui real return, rasio Sharpe, dan likuiditas memastikan Anda dapat menilai efektivitas keputusan secara objektif. Sekarang giliran Anda. Bagaimana cara Anda melindungi uang di tengah inflasi yang melaju? Apakah Anda lebih condong pada keamanan deposito, keawetan emas, potensi pertumbuhan saham, atau keberanian mencoba Bitcoin? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan pengalaman atau pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Jika video ini membantu Anda memahami cara menata investasi saat harga hidup naik, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Dengan bersama-sama, kita dapat membangun kebiasaan finansial yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan ekonomi apapun. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.